Sesuai dengan namanya, Nathan Greenway suka segala sesuatu yang green atau hijau yang berhubungan dengan tanaman. Profesinya tukang kebun, tapi bukan sembarang tukang kebun. Tugasnya sehari-hari merawat halaman maha luas Mill Court House, kediaman pasangan jutawan Christopher dan Kathleen Ogilvie Thompson. Rumah besar itu terletak di Upper Froyle di Alton, Hampshire, Inggris. Berdiri di lahan seluas 400 hektar, bangunan itu memiliki gaya arsitektur Georgia. Pada 27 Agustus 2014, Nathan bersama beberapa staf kebun lainnya sibuk menanam bunga dan membersihkan pekarangan dari semak dan rumput liar. Rencananya akhir pekan nanti akan ada pesta di Mill Court House dan semuanya harus tampak apik termasuk pekarangan, juga sebuah kolam yang ada di sana. Kolam itu dikelilingi bunga-bunga ungu yang cantik. Nathan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sela bunga-bunga ungu itu. Pekerjaan hari itu cukup melelahkan, tapi akhirnya rampung juga dan Nathan pulang ke rumah. Malamnya, entah kenapa, Nathan mulai merasa tidak enak badan. Awalnya dia berpikir mungkin dia kelelahan karena seharian bekerja, tapi kondisinya memburuk. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya sesak, pandangannya kabur dan jemarinya kebiruan. Dia muntah-muntah dan mengalami diare. Paginya, 28 Agustus, Nathan kolaps di ruang tamu rumahnya dengan sekujur tubuh bermandi keringat. Istrinya segera menelpon petugas paramedis. Ketika petugas sampai, mereka melihat kondisi Nathan sangat memprihatinkan. Pria itu tersengal-sengal dan hanya bisa berbisik lemah. Nathan segera dilarikan ke Frimley Park Hospital. Setiba di unit gawat darurat, semua perawat bergerak cepat melihat kondisi Nathan yang kritis. Tubuhnya mulai membiru. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan. Mereka bingung. Kondisi Nathan menurun dengan cepat. Seluruh organ internal nyaris gagal berfungsi, terutama ginjal. Tim dokter spesialis yang menanganinya bertanya-tanya, mungkinkah Nathan terserang virus Ebola? Virus Ebola berasal dari benua Afrika. Virus itu sangat mematikan dan bekerja cepat menyebabkan gagalnya fungsi organ tubuh dan pendarahan. Sungguh malang, Nathan tak bisa bertahan. Beberapa hari kemudian dia meninggal di usia 33 tahun. Keluarga Nathan yang penasaran berusaha mencari tahu penyebab kematiannya. Terakhir sebelum jatuh sakit, Nathan bekerja seharian di pekarangan Mill Court House. Di sana dia membersihkan rumput liar di dekat tanaman berbunga ungu yang dikenal dengan nama Devil's Helmet, Monk Shoot atau Aconite. Tanaman Devil's Helmet atau helm iblis itu dikenal sangat beracun. Bahkan saking beracunnya disebut the Queen of Poison atau ratunya racun. Keluarga Nathan memperoleh informasi saat bekerja. Nathan ternyata tidak memakai sarung tangan dan jemarinya terluka. Ketika bersentuhan dengan helm iblis inilah, sepertinya racun tanaman itu masuk ke tubuh Nathan melalui luka di jemarinya. Begitu masuk ke dalam tubuh, racun itu akan merusak fungsi organ internal dan dalam waktu 24 jam akan hilang dari tubuh sehingga sulit dideteksi. Ketika Nathan ditangani dokter, mereka tidak berpikir Nathan keracunan. Mereka malah berpikir Nathan terserang virus Ebola sehingga tidak langsung memeriksa apakah ada racun dalam darah Nathan. Yang patut disayangkan lagi, sampel darah Nathan yang sempat diambil sudah dimusnahkan oleh lab. Akibatnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Berita tentang kematian Nathan Greenway yang tidak biasa itu diliput luas oleh media. Meskipun tidak ditemukan bukti racun helm iblis di tubuhnya, tapi keluarga dan ahli patologis meyakini kematian Nathan Greenway disebabkan oleh tanaman itu. 5 tahun sebelumnya, kejadian yang berhubungan dengan Devil's Helmet juga pernah menggegerkan Inggris. Berbeda dengan Nathan yang tidak terdeteksi, pada kasus sebelumnya lab berhasil mendeteksi racun itu dalam tubuh korbannya. Kisah ini penuh skandal dan agak aneh karena pelaku merasa perlu menempuh perjalanan dengan pesawat terbang hingga 8 jam hanya untuk mendapatkan helm iblis terbaik di dunia. Begini kisahnya. Dalam keluarga Lakhvinder Cheema, perjodohan adalah wajib hukumnya. Sebab itu tak heran sebagai anak laki-laki dia pun dijodohkan. Orang tuanya mengatakan jodohnya ada di Inggris. Maka Lakhvinder yang biasa dipanggil Laki pun pindah ke London, Inggris dan menikah di sana dengan gadis pilihan orang tuanya. Bagi sebagian orang, perjodohan berjalan mulus dan langgeng, tapi tidak sedikit pula perjodohan berakhir gagal, seperti yang menimpa Laki dan istrinya. Beberapa tahun menikah, mereka bercerai karena merasa tidak ada kecocokan.
Di Inggris, Lucky punya banyak saudara. Kakak kandungnya dan suaminya tinggal di London. Begitu juga keluarga suami kakaknya. Mereka saling mengenal satu sama lain. Ipar kakak Lucky menikah dengan seorang wanita bernama Lakhvir Singh. Sama seperti anggota keluarga yang lain, hubungan mereka juga hasil perjodohan. Perjodohan yang gagal tepatnya. Kata orang, tenang saja, nanti cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Masalahnya buat Lakhvir, meski ditunggu-tunggu, cintanya tak kunjung tumbuh pada suaminya, padahal mereka sudah punya 3 anak. Setiap hari, Lakhvir menjalankan tugas sebagai istri lebih sebagai suatu kewajiban, bukan karena perasaan cinta. Meski menikah bertahun-tahun, hidup Lakhvir terasa gersang, sepi. Tapi semua itu berubah ketika dia mengenal Lucky. Awalnya hubungan mereka biasa saja, apalagi saat itu Lucky sudah menikah. Tapi setelah Lucky bercerai, hubungan mereka semakin dekat dan kemudian berubah menjadi hubungan asmara. Hubungan terlarang itu pastinya tidak diketahui keluarga mereka. Pada saat yang sama, suami Lakhvir didiagnosa mengidap kanker. Hal itu membuatnya tidak mampu memantau sepak terjang istrinya. Hampir setiap hari, Lakhvir berkunjung ke rumah Lucky yang berada di Princess Road, West London. Lucky mengontrak rumah itu bersama beberapa orang non-India. Seperti seorang istri, Lakhvir melayani kebutuhan Lucky, termasuk memasak untuknya, mencuci pakaiannya, dan membersihkan kamarnya. Akibat hubungan tersebut, 2 kali Lakhvir hamil, tapi Lucky minta dia menggugurkannya. Lucky tak mau skandal cinta mereka terbongkar hingga membuat keluarganya malu dan murka. Ketika suami Lakhvir meninggal karena kanker, Lakhvir punya harapan besar pada kekasih gelapnya Lucky. Kini dia sudah janda, Lucky pun duda. Wanita itu berharap Lucky menikahinya secara resmi. Selama hidupnya, baru kali ini Lakhvir merasakan cinta yang sebenarnya pada seorang pria. Dia tidak ingin kehilangan Lucky. Tapi Lucky menolak. Dia tahu sampai kapanpun keluarganya tidak akan setuju dia menikahi seorang janda yang masih terhitung kerabat. Perkiraan Lucky benar, keluarganya memang telah menyiapkan jodoh spesial untuknya. Keluarganya ingin di usianya yang sudah memasuki 40, Lucky menikah lagi dan punya anak. Seorang gadis berusia 19 tahun bernama Gurjit didatangkan dari India untuk dinikahkan dengan Lucky. Mendengar hal itu, perasaan Lakhvir hancur. Tanpa terasa sudah 16 tahun dirinya dan Lucky menjalin kasih. Setiap hari dia selalu mengurus pria itu, memasak untuknya, membersihkan kamarnya, melayani semua keinginannya, dan sekarang seenaknya Lucky mencampakkannya dan menikahi perempuan lain. Hubungan kita sudah selesai, sebaiknya kita move on. Aku akan segera menikah dengan Gurjit, begitu kata Lucky. Pria itu sudah menetapkan tanggal pernikahannya, bertepatan dengan hari Valentine 14 Februari 2009. Berkali-kali Lakhvir mencoba membujuk Lucky agar membatalkan pernikahannya. Lakhvir mengancam jika Lucky nekat menikahi Gurjit, dia akan bongkar skandal percintaan mereka ke keluarga besar mereka. Tapi ancaman itu hanya dianggap angin lalu oleh Lucky. Mungkin pria itu terlalu sibuk memikirkan calon istrinya yang muda belia. Gadis itu sudah tiba di London dan tinggal di rumah kerabatnya. Lucky sibuk mengajaknya kencan dan jalan-jalan. Pria itu malah membelikannya bunga, hal yang tidak pernah dilakukannya pada Lakhvir. Kemarahan Lakhvir semakin menumpuk. Meski begitu, dia tetap berusaha merebut perhatian Lucky. Karena masih memegang kunci rumah pria itu, Lakhvir setiap saat bisa keluar masuk dengan bebas. Saban hari saat Lucky pergi bekerja, dia datang ke rumah itu, memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan kamar Lucky. Seorang penyewa lainnya yang melihat Lakhvir bebas keluar masuk mengatakan pada Lucky, "Hubungan kalian sudah berakhir. Seharusnya kau mengganti kunci kamarmu agar dia tidak bisa lagi masuk seenaknya." Tapi Lucky tak mendengarkan saran itu. Mungkin diam-diam sebenarnya dia menikmati perhatian gratis dari Lakhvir. Pakaiannya rapi dicuci dan disetrika. Kamar tidur pun selalu bersih dan rapi. Tapi mana ada sih yang gratis di dunia ini? There's no such thing as a free lunch. Lakhvir semakin gencar menuntut Lucky untuk membatalkan pernikahannya. "Kau cinta padaku, bukan pada gadis yang dijodohkan keluargamu itu," katanya. Lakhvir mulai berani,
Kini dia nekat menghubungi Gurjit dan membeberkan hubungannya dengan laki yang sudah berjalan 16 tahun. Gurjit marah padanya dan mengingatkan agar Lakfir mundur dan move on sebab dia dan laki akan segera menikah. "Jangan hubungi lagi calon suamiku," tegas Gurjit. Melihat Lakfir tak henti mengganggu, laki memutuskan agar mereka bertiga bertemu. Dalam pertemuan itu, Lakfir menuduh Gurjit menikahi laki karena ingin mendapatkan izin tinggal di Inggris. Pertemuan itu tidak menghasilkan solusi apa-apa bagi Lakfir sebab laki dan Gurjit teguh dengan niat mereka untuk menikah. Mereka menganggap masa lalu hanyalah masa lalu dan sekarang semuanya harus melanjutkan hidup masing-masing. Lakfir tidak terima. 16 tahun berhubungan dan 2 kali kandungannya digugurkan. Setelah itu apa yang didapatnya? Dia hanya ditendang begitu saja. Lakfir pun semakin nekat dan membeberkan hubungan gelapnya dengan laki kepada seluruh keluarga. Hasilnya, dia malah kecewa. Tanggapan keluarga malah sebaliknya, menyalahkan dirinya dan menganggapnya wanita tidak beres. "Lupakan semuanya, laki dan Gurjit akan menikah di hari Valentine," begitu tegas mereka. Semua jalan sudah tertutup. Bagi Lakfir, kini saatnya membalaskan sakit hati. Namun terlebih dulu pada bulan Desember 2008, dia harus berkunjung ke India untuk mendapatkan benda yang akan dipakainya membalas dendam. Devil's Helmet alias helm iblis. Di India, tanaman berbunga ungu itu disebut Vatsanaba dan dijual di toko-toko Ayurveda. Vatsanaba banyak tumbuh di Sandakphu, puncak tertinggi perbukitan Darjeeling di perbatasan India dan Nepal. Di India, dalam dosis kecil, Vatsanaba dipakai seperti jamu atau obat herbal yang dipercaya bisa mengobati rematik, demam, asma, dan gatal-gatal di kulit. Vatsanaba dijual dalam bentuk bubuk atau umbi. Hampir semua bagian tanaman itu beracun, tapi yang paling berbahaya adalah akar umbinya. Tujuan Lakfir ke India khusus membeli Vatsanaba. Dia yakin Vatsanaba India adalah helm iblis terbaik di dunia. Waktu terus bergulir. Memasuki Januari 2009, Lakfir semakin gelisah. Pernikahan laki dan Gurjit semakin dekat. Dia tidak mau hal itu terjadi. Dia sudah menyiapkan rencana. Dirinya beruntung karena masih memegang kunci ke rumah laki. Pada 27 Januari 2009, Lakfir memasak kari di rumahnya. Kali ini rencananya harus berhasil. Sebenarnya beberapa minggu sebelumnya dia sudah memberikan kari beracun pada laki. Meski sempat sakit selama seminggu, pria itu sembuh. Kali ini Lakfir tidak boleh gagal. Dia campurkan lebih banyak helm iblis ke dalam kari buatannya. Helm iblis rasanya getir, tapi rasa itu bisa tersamarkan dengan rasa kari yang tajam. Setelah kari spesial itu selesai, dia membawanya ke rumah laki. Setiba di sana, Lakfir mencampurkan kari bikinannya dengan kari milik laki yang disimpan di kulkas. Seorang penyewa lainnya melihat Lakfir mencampur kari itu. Tapi Lakfir tenang saja, toh dia sudah sering keluar masuk rumah itu dan memasak untuk laki. Lakfir yakin tak seorang pun akan curiga. Lakfir pun pulang dengan tenang dan berharap tak lama lagi apa yang diinginkannya akan terwujud. Malam tiba, laki mengajak Gurjit calon istrinya makan malam di rumahnya. Mereka mengambil kari dingin dari kulkas lalu menghangatkannya. Laki tambah 2 kali, tapi tak lama kemudian dia dan Gurjit merasa sakit. Lidah laki mati rasa, nafasnya sesak dan tubuhnya terasa lemas. Begitu juga Gurjit. Laki tahu dan yakin Lakfir telah meracuni dirinya dan Gurjit. Siapa lagi pelakunya kalau bukan wanita yang selalu mengancam dirinya dan calon istrinya setiap hari? Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan penyewa rumah yang mengatakan melihat Lakfir mencampurkan kari di kulkas dengan kari yang dibawanya. Laki segera menghubungi 999. Okay, so what makes you think somebody poisoned your food? Because she got my ex-girlfriend, she's mentally with me. Setelah itu laki segera menelpon keluarganya. Dia mengatakan Lakfir telah meracuni dirinya dan Gurjit. Keluarganya segera datang. Melihat kondisi laki dan Gurjit semakin parah, sedangkan ambulans tak datang juga, mereka segera membawa keduanya dengan mobil ke rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi laki dan Gurjit memburuk. Laki tak sadarkan diri. Keluarganya sempat tak ingin melibatkan polisi karena menganggap hal ini akan mengumbar aib keluarga mereka.
Tapi hal ini bukan soal mengumbar aib atau tidak, ini adalah soal percobaan pembunuhan dan polisi harus dilibatkan. Hasil lab kemudian membuktikan dalam tubuh Lucky dan Gurjit ditemukan racun Devil's Helmet. Ini adalah bukti solid, ditambah dengan pengakuan Lucky dan penyewa lain yang meyakini Lakfir telah mencampurkan racun ke kari yang disantap Lucky dan Gurjit. Tak perlu waktu lama, Lakfir pun ditangkap polisi. Sementara itu nyawa Lucky tak bisa diselamatkan. Pria itu meninggal hari itu juga 27 Januari 2009, sedangkan Gurjit, dokter melakukan koma artifisial terhadap wanita itu. Meski membutuhkan waktu lama, akhirnya Gurjit berhasil pulih kembali. Lakfir membantah dia telah meracuni Lucky dan Gurjit. Waktu polisi menemukan helm iblis di kantong dan tasnya, Lakfir mengatakan dia memakainya untuk mengobati gatal-gatal di kulitnya. Tapi tak seorang pun yang percaya pada wanita itu. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Saat sidang digelar, Lakfir tetap ngotot dirinya tidak bersalah dan malah menuding Farinda, ipar laki-lakinya yang telah meracuni Lucky dan Gurjit. Tapi semua bukti mengarah padanya, semua saksi memberatkannya. Akhirnya pada 11 Februari 2010, Lakfir Singh divonis hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini diliput luas oleh media. Lakfir Singh diberi gelar The Curry Killer. Bunga Devil's Helmet mendapat sorotan khusus. Orang tidak menyangka ada seseorang yang memakainya untuk meracuni orang lain, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ingatkah kalian ceritaku tentang George Trepal, si jenius yang meracun tetangganya dengan talium? Kepada agen Susan yang menyamar untuk menginvestigasinya, George pernah berkata, bisa loh mengirimkan buket bunga beracun kepada seseorang. Mungkin salah satu buket bunga yang dimaksud George adalah buket bunga Devil's Helmet alias helm iblis. Sungguh mengerikan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.